Ketika kamu diberikan kesempatan memilih, diberi uang Rp100.000 dan kamu boleh mengambilnya sekarang dan saat ini juga diberikan, atau menunggu selama 45 menit kemudian dan kamu akan mendapat Rp200.000, mana yang akan kamu pilih? 100.000 sekarang atau 200.000 kemudian? Pilihan yang mirip seperti ini pernah diberikan kepada sejumlah anak berusia 4 hingga 6 tahun di Amerika Serikat. Anak-anak tersebut diajak untuk masuk ke dalam sebuah ruangan lalu diberikan satu buah marshmallow. Setiap anak boleh memakan marshmallow tersebut. Namun ketika mampu menunggu di dalam ruangan tersebut selama 15 menit dan tidak memakan marshmallow, mereka akan mendapatkan satu buah marshmallow tambahan. Inilah penelitian pada tahun 1960 oleh Walter Mischel, seorang profesor di Stanford University. Beliau telah melakukan salah satu penelitian eksperimen yang sangat penting dalam bidang ilmu psikologi. Penelitian ini kemudian dikenal sebagai Marshmallow Experiment. Berfokus pada penelitian kemampuan menunda keinginan sementara demi mendapatkan hal yang lebih baik di kemudian waktu, atau disebut dengan istilah delayed gratification, Mischel dan rekan-rekannya mendapat antusiasme tinggi dalam salah satu penelitian jangka panjang dalam sejarah. Hasil penelitian ini terus berlanjut setidaknya selama 50 tahun sejak eksperimen tersebut dilaksanakan. Lalu, mengapa kemampuan delayed gratification itu penting? Pada tahun 1990, Mischel dan kawan-kawan mengumpulkan kembali orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian mereka 30 tahun sebelumnya dan melihat kompetensi kognitif dan regulasi diri mereka. Ternyata, mereka yang sewaktu anak-anak memiliki kemampuan delayed gratification yang tinggi terbukti memiliki nilai SAT atau Scholastic Aptitude Test yang lebih baik. Sebuah penjelasan baru kemudian lahir pada tahun 1990 oleh Mischel dan rekan-rekannya. Mereka mengembangkan teori mengenai kemampuan delayed gratification pada manusia dan menyebutnya dengan istilah sistem hot and cool. Dalam sistem kognitif seseorang, sistem hot mengacu pada respon cepat dan langsung terhadap dorongan dan tekanan, lebih impulsif dan emosional. Mereka inilah yang selalu cepat dan tergesa-gesa dalam memutuskan banyak perkara. Sedangkan sistem cool mengacu pada sistem reflektif yang melibatkan perencanaan, mengetahui sensasi eksternal, juga mempertimbangkan perasaan dalam bersikap terhadap sesuatu. Hal ini dapat menuntun seseorang untuk lebih berhati-hati dan cenderung memiliki kemampuan delayed gratification. Hal menarik lain diulas oleh peneliti lain. Dalam buku Social Psychological Foundations of Clinical Psychology pada tahun 2011, mereka melakukan penelitian mengenai kemampuan regulasi diri seseorang. Mereka menemukan bahwa delayed gratification erat kaitannya dengan beberapa kemampuan lain, seperti sabar, kontrol diri, kontrol impuls, ketekunan, dan semua yang berhubungan dengan self-regulation atau regulasi diri. B.G. Casey, seorang profesor psikologi dari Yale University pada tahun yang sama, juga melakukan penelitian mengenai kemampuan delayed gratification. Casey menemukan bahwa prefrontal cortex, yakni bagian yang mengontrol fungsi eksekusi, seperti menentukan pilihan, ditemukan lebih aktif pada mereka yang memiliki self-control tinggi, yang juga erat kaitannya dengan kemampuan delayed gratification. Ada berbagai macam hasil lain dari penelitian lanjutan untuk kasus ini yang bahkan menjelaskan betapa begitu banyak efek positif dari delayed gratification, seperti unggul dalam kompetensi sosial dan akademik, hingga lebih sehat secara fisik dan psikologis. Lalu pertanyaan selanjutnya, di dunia yang semakin cepat dan serba tergesa-gesa ini, seberapa mampukah kita meluangkan waktu untuk tenang sejenak, memikirkan berbagai pilihan dan menunda keinginan sementara demi hal yang lebih baik di masa yang akan datang? Menarik juga ya hasil penelitiannya. Nah, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, ingat untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa!